Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi siang ini menemani Anda dalam acara Jambi Bicara Selasa 17 Juni 2025. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Jambi. Ada dua narasumber yang akan hadir bersama kita pada siang hari ini. Saya kenalkan yang sudah hadir di dalam studio TVRI, yaitu Insinyur Rendra MSI, akademisi dari Universitas Jambi, sekaligus Ketua Program Studi Agrobisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Rendra sudah hadir dan menyempatkan hadir dari kampus atau apa? Kebetulan dari rumah tadi mau ke kampus. Baru mau ke kampus, setelah ini baru ke kampus ya. Banyak aktivitas ya, kalau akhir-akhir seperti ini banyak ujian nampaknya. Ujian mahasiswa nih, ujian akhir kan. Banyak waktu-waktu ujian akhir semester dan ujian skripsi ya, kalau untuk mahasiswa ya. Nanti waktu senggang semester ini biasanya ujian-ujian Oke, skripsi baik. gitu. Nanti akan kita bahas mengenai swasembada pangan. Baik. Dan sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita Pak Kepala Dinas TPHP Kota Sungai Penuh, Pak Armen, yang masih dalam perjalanan dan nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Mas Rendra terlebih dahulu. Mas Rendra, kalau kita bicara swasembada pangan ini saya ingat tahun 1954 ya. Indonesia 1984. 83, 84. Ya, 83, 84. Itu saya baru lahir. Ya. Itu. Jadi dapat beritanya Soeharto saja. Artinya Indonesia pernah swasembada pangan. Nah, setelah itu justru tidak bisa atau tidak ada lagi dan memang tidak terdengar lagi Indonesia swasembada pangan. Kenapa? Tapi sebelum kenapanya, tolong dijelaskan dulu swasembada pangan ini apa sebenarnya? Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Faris dan selamat siang para pemirsa semua, pemirsa TVRI. Bicara soal swasembada pangan itu berarti soal ketahanan pangan. Ketahanan pangannya bagaimana? Bahwa kita mampu memproduksi kebutuhan pangan sendiri, bahkan mampu memberikan bisa mensuplai ke negara-negara lain bahkan. Itu istilah surplus ya, surplus. Artinya kita surplus pangan ya. Iya, artinya dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan segala potensi yang kita miliki untuk bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama kebutuhan pangan untuk daerah sendiri, untuk Indonesia khususnya. Nah, masalahnya itu pernah terjadi dulu zamannya Pak Soeharto. Sebelum 83 itu kan ini swasembada pangan. Nah, pangan ini konteksnya apa? Apa 9 bahan pokok itu atau hanya produk pertaniannya, berasnya, jagungnya, apa termasuk minyak sayurnya atau bawang merah, cabai atau apa yang disebut pangan ini? Baik. Pangan itu kan artinya segala bahan yang menjadi konsumsi bagi masyarakat, ya, konsumsi bagi manusia. Dia daging, telur. Karena kita Indonesia adalah konsumsi utamanya adalah beras, ya, maka beras dianggap sebagai memang sumber utama pangan. Ya, pangan utama kita adalah beras. Walaupun sumber pangan yang lain termasuk semuanya, cabai, yang hortikultura, jagung, kedelai, minyak, bahkan minyak goreng, gitu kan, itu semuanya bahan pangan. Nah, yang bisa menjadi seluruh komponen yang menjadi bagian dari konsumsi masyarakat itu pangan. Ya, komoditi apapun. Ya, Nah, terkait dengan swasembada pangan yang pernah Indonesia lakukan tahun 83-84 itu beras. Itu pangan yang apa? Beras. Beras. Gimana bahkan kita bisa menjual ke negara tetangga. Bisa jual ke Thailand, Vietnam, negara-negara ASEAN, kita surplus. Nah, artinya apa? Dengan menjual dengan harga modal pun kita sudah untung gitu. Karena memang di sini sudah surplus, sudah melimpah. Nanti kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi dengan ketersediaan yang ada, ya, ketersediaan sumber pangan sendiri, terutama padi, beras waktu itu. Mas Rendra, berarti kan harus diukur
kenapa bisa dikatakan surplus? Kenapa bisa dikatakan swasembada? Berarti kan diukur dulu ya, berapa kebutuhannya, apa jumlah penduduk mungkin ya, dan kebutuhan konsumsinya, khususnya beras ya, pola konsumsinya dan lain-lain. Gimana cara menghitungnya? Sehingga bisa dikatakan ini surplus, kita swasembada. Ya, untuk menghitungnya artinya sekarang kan ada beberapa variabel ya, termasuk pertama itu jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk artinya seberapa besar produksi kita mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Kenapa juga penduduk? Karena setiap penduduk dengan variasi umur, jenis kelamin itu memiliki standar yang berbeda untuk konsumsi. Maka itu harus dihitung secara digit. Digit betul sehingga real kita tahu berapa kebutuhan penduduk. Nah, selain itu pola konsumsi. Pola konsumsi masyarakat juga sangat menentukan dalam penghitungan apa kita swasembada pangan apa enggak. Karena pola konsumsi itu artinya apa? Kita harus tahu jenis variasi makanan masyarakat itu apa. Kemudian kita harus tahu antara desa dan kota dalam pola konsumsinya seperti apa. Nah, itu maksudnya pola konsumsi desa kota ini gimana? Karena gini, orang desa makannya banyak, orang pola kota makannya konsumsi sedikit itu gini. Semakin orang memiliki ketergantungan terhadap pangan, berarti dia dianggap sejahtera. Tidak sejahtera, belum sejahtera. Tapi kalau semakin dia berkurang terhadap pangan, dia sejahtera. Nah, itu menunjukkan bahwa pola konsumsi itu. Jadi kalau dia berkurang tuh terhadap satu pangan tertentu, artinya dia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain dengan tingkat ekonomi atau pendapatan yang tidak harus beras, maksudnya. Tidak harus beras. Jadi maksudnya begini, kalau dia sudah, artinya diukur dari ini ya, pendapatan ya. Kalau pendapatannya itu bisa melebihi dari untuk bisa menghandle kebutuhan pangan, maka kebutuhan lain kan akan bisa dipenuhinya. Tapi kalau dia kebutuhan pangannya belum terpenuhi, mampu dipenuhi dengan baik, maka kan dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, itu tergantung pola konsumsi pangannya juga. Nah, terus di samping itu kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi. Ya, bagaimana kondisi sosial masyarakat ini menentukan misalnya soal distribusi bantuan sosial misalnya, ya kan? Karena kita kan tidak menafikan bahwa kita masih punya banyak angka-angka kemiskinan tuh, jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, itu kan harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah ya. Itu kan bagaimana distribusi pangannya terima nggak, gitu kan? Secara ekonomi daya beli, kondisi sosial ekonomi daya beli. Selain daya beli juga kita melihat ketersediaan pangan itu sendiri mudah nggak didapat. Mudah berarti termasuk distribusi dan terjangkauan masyarakat ya. Iya, dan pemanfaatan juga. Mas Rendra, pertanyaannya berikutnya adalah kenapa tahun 83 bisa swasembada? Berapa lama itu bisa swasembada? Terus kemudian sampai dengan akhir sekarang atau 2025 itu kok tidak bisa swasembada lagi? Kenapa dulu bisa? Kalau saya melihat ya, selain masalah peningkatan jumlah penduduk yang pesat, saya juga menyoroti soal sistem politik pada waktu itu barangkali sangat kondusif ya. Artinya dengan otoriter ya, cara kepemimpinan yang ya kita bilang otoriter tadi. Itu bisa membuat gerakan nasional untuk melakukan itu semakin bisa masif gitu ya, karena sistem instruksi kan gitu ya, dari pusat sampai ke daerah semua. Di samping itu juga secara kelembagaan patut kita evaluasi saat ini sebenarnya. Dulu memang secara nasional itu gerakan swasembada ini betul-betul dari atas tuh sampai ke tingkat paling bawah itu dilakukan secara kompak, secara sistemik, secara masif. Sebentar. Dari pusat ke daerah ini berarti siapa? Artinya Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten Kota. Itu saja kan? Iya. Sampai ke desa bahkan.
Bahkan keterlibatan lembaga seperti TNI, ABRI itu ya, pada waktu itu memang dikerahkan betul juga untuk bagaimana keterlibatannya untuk mensupport di tingkatan teknis, bintek, bimbingan teknis misalnya, dan support itu memang diarahkan semua betul untuk swasembada pangan. Salah satu contoh nih secara kelembagaan, kita ada lembaga misalnya Bakorluh dulu ya, Badan Koordinasi Penyuluh itu kan di level nasional, tapi sekarang kan secara kelembagaan kan sudah diserahkan ke daerah-daerah nih. Nah itu kan membutuhkan tantangan koordinasi tersendiri lagi kan gitu ya. Jadi dalam menjalankan kebijakan nanti mesti harus ada disinkronkan, mesti harus ada nanti penyesuaian-penyesuaian antara di pusat dan di daerah. Nah kalau dulu nggak, semua secara kelembagaan itu betul-betul satu hierarki terpusat dia. Terpusat kelembagaan yang di bidang pertanian ya, khususnya misalnya di penyuluhan, Badan Koordinasi Penyuluh, termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan. Oke, berarti faktor pertama adalah sistem politiknya, sistem pemerintahan dan sistem politiknya, yang kemudian bisa ini mudah koordinasi, terpusat, ngontrolnya juga sistem komando. Yang secara subjektif ya, tapi kalau secara objektif memang tantangannya kita lihat kan memang jumlah penduduk kita semakin meningkat, kebutuhan pasti meningkat, luas lahan semakin berkurang, gitu kan? Itu secara objektif kita bisa melihat data secara itu. Teknis, seperti itu ya, seperti lapangan lahannya. Ditambah sistem otonomi sekarang kan daerah punya kebijakan masing-masing tuh, daerah kabupaten kadang kan punya program, kadang-kadang nggak sesuai tuh, berbeda dengan pusat, gitu kan, dalam sistem politik juga kaitannya. Artinya tadi secara teknis lahan dulu banyak, sekarang beralih fungsi, kira-kira begitu. Kemudian sistem politik juga sangat mempengaruhi. Kalau dulu terpusat, sentralistik, kemudian mudah koordinasi, mudah dieksekusi. Sekarang banyak badannya, banyak yang ikut ya, TNI Polri juga di situ, ada Kementerian Pertahanan juga pernah nanam apa gitu ya. Justru itu menjadi itu menjadi faktor yang menyebabkan tidak swasembada. Iya, artinya kalau di-compare gitu ya, dibandingkan. Selain memang Soeharto memang punya komitmen yang tinggi waktu itu ya untuk bicara soal ketahanan pangan, karena wawasan global, politik global juga menurutnya membuat kita harus kuat gitu kan dalam sisi pangan. Oke. Nah, tadi ada yang menarik waktu Mas Rendra sampaikan, kenapa dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa. Dulu itu sentralisasi dan sekarang desentralisasi. Tantangannya bukan berarti nggak bisa ya. Ya, tantangannya. Kemudian ada otonomi daerah, yang kemudian daerah punya visi misi sendirilah kepala daerahnya. Kalau dulu visinya satu ya, dengan GBHN ya, kira-kira begitu. Sampai ke daerah, sekarang ada visi misi fokus pembangunan yang berbeda, dengan APBD yang berbeda, gitu-gitu ya, dan tantangannya yang berbeda, itu menyebabkan sangat besar. Nah, kalau kita bicara Jambi, apakah pernah swasembada apa di sektor apa gitu misalnya? Kalau Jambi kalau kita bicara swasembada itu harus kelasnya, skopnya adalah nasional, negara, atau boleh provinsi atau kabupaten bicara juga swasembada? Nasional. Jadi kalau kita bicara padi lah contohnya ya, padi di Indonesia itu produksinya saat ini itu kurang lebih sekitar 10 juta ton. 10 juta ton secara nasional, dan di Indonesia itu ada 7-8 provinsi, kurang lebih 7-8 provinsi yang sebagai sumber penghasil utama padi. Di mana aja tuh? Yang paling besar di Bali. Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk. Tapi yang paling besar produksinya itu ada di Sumatera Selatan sebenarnya. Selatan itu dia bisa memproduksi Lampung ya juga. Lampung enggak, Sumatera Selatan bahkan. Sumatera Selatan itu saya lihat data itu 2 sampai 2 juta lebih ya, 2.700.000 gitu ton ya. Hektar per tahun. 700 ton per tahun dia. Nah, sementara Jambi kita memang luas lahan kita nggak begitu banyak. Jadi paling saat ini kurang tidak lebih fokus ke situ ya. Ya, kalau padi sawah ya, padi sawah itu di Jambi itu datanya kurang lebih 116.000 hektar.
Nah itu pun terpusat di ya hampir semua kabupaten kecuali kota. Kota Jambi yang sedikit lagi yang sedikit itu Tebo sama bukan Tebo, Sarolangun. Artinya sama, nah tapi yang paling luas itu ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Oke. Artinya khusus Provinsi Jambi belum swasembada, belum bisa mencukupi. Kita belum mengukur secara di level provinsi sebenarnya, karena memang karena kita kan Bulog ini membeli itu tidak hanya di satu perwilayah gitu kan. Betul. Dia akan mengalir ke distribusi ke daerah-daerah lain. Misalnya untuk kebutuhan Jambi. Itu tidak semuanya beras itu dibeli dari Jambi. Ya. Begitu juga di tempat-tempat lain. Tidak bisa juga diukur apakah Jambi. Iya, karena sebenarnya bisa diukur karena harus mengukur pasokan dari luar juga. Jadi potensi dari luar kita bisa lihat. Bisa ukur juga. Artinya sudah ada datanya dan bisa diukur ya. Bisa diukur. Baik, apakah faktor global nanti juga akan mempengaruhi seperti perang di mana-mana sekarang gitu kan, adanya COVID kemarin, kemudian adanya perkembangan teknologi, ada negara-negara maju, negara berkembang, apakah kondisi global juga mempengaruhi tentang swasembada pangan? Nanti menjawabnya. Kita sudah dulu pemirsa, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara. Kita membahas mengenai swasembada pangan di Indonesia dan di Provinsi Jambi. Tadi sudah banyak kita bicarakan mengenai apa faktor yang menyebabkan tahun 1983 Indonesia pernah swasembada pangan khususnya beras, dan kenapa hari ini tidak bisa gitu ya. Nah, nanti kita kulik kenapa yang tahun ini tidak bisa atau sedang diupayakan. Tapi saya akan bicara tentang faktor global dulu sebelum ke situ. Nah, faktor global apakah juga mempengaruhi swasembada? Karena kita bicara mengenai swasembada kan berarti memenuhi kebutuhan rumah produksi sendiri. Apa hubungannya dengan kondisi global gitu misalnya, Mas Rendra? Ya, kalau kita analogikan Indonesia ini adalah satu rumah, satu keluarga. Nah, kita kan berhidup berdampingan dengan keluarga lain itu adalah negara lain. Maka semakin kita mengurangi ketergantungan dengan negara lain, ketika negara lain bermasalah tentu kita aman dong. Nah, logikanya begitu ya, analoginya. Jadi kalau mengurangi ketergantungan terhadap luar itu sebenarnya sudah fardu kifayah sebenarnya ya. Karena ketergantungan itu tidak membuat kita bisa maju dan mandiri. Ya kan? Nah, tekanan luar ya, misalnya gejolak-gejolak politik, militer dan seterusnya itu kan pasti akan sebenarnya kita ambil manfaatnya, dampak positifnya ya kita harus siap-siap dong gitu lah. Ketika kita tidak mampu lagi mengekspor, ketika tidak mampu lagi mengimpor, nah kita harus menghidupkan ekonomi lokal di keluarga sendiri. Bagaimana program hilirisasi Prabowo itu juga menarik ya untuk bisa tidak lagi kita tergantungan dengan produk lain dari luar, toh ternyata juga bahan bakunya dari kita misalnya, ya kan? Nah, terus kita beli lagi dengan harga yang mahal. Nah, apalagi yang soal makan gitu ya, bahan pokok. Nah, kita kan sebenarnya lumbungnya pangan di Indonesia. Harusnya inilah momentum sebenarnya. Gejolak di global itu harusnya kita jadikan momentum kita untuk bangkit, untuk membuat menumbuhkan kemandirian kita sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, yang bisa menghidupkan keluarga negaranya sendiri, rakyatnya sendiri, tanpa ketergantungan dengan negara lain. Oke. Ya. Baik. Nah, bagaimana Mas Rendra melihat era pemerintahan sekarang, Pak Prabowo? Dengan asta-citanya salah satunya adalah kemandirian, swasembada. Kemudian juga melanjutkan program presiden yang lama tentang food estate ya, kalau ada di Papua, pokoknya di daerah timur itu ada lumbungnya sendiri seperti itu. Nah, apakah itu berjalan dengan baik? Apakah itu efektif menurut Mas Rendra? Kalau kita mau mengukur efektif atau tidak, ya tentu perlu proses ya. Kalau swasembada ini paling tidak 5 tahun ke depan baru kita melihat hasil ya. Nah, karena banyak faktor juga untuk melihat apakah program ini sesuai dengan target efektif atau tidak di lapangannya. Tapi cara konsep kita melihat ini suatu kebijakan yang tepat menurut saya. Karena di mana mana kebijakannya? Termasuk kebijakan swasembada pangan.
khususnya swasembada pangan nih. Karena kita beliau programnya yang mana? Kan saya lihat ada TNI apa, Polri apa, sekarang merekrut Tamtama bahkan kalau nggak salah levelnya ya. Ada yang Bintara, ada yang Tamtama. Kalau di level TNI itu Tamtama kalau nggak salah. Di level kepolisian itu Bintara untuk pertanian. Itu pas itu program itu. Pas. Melibatkan karena banyak aspek yang harus terlibat ya. Kalau bicara tidak cukup hanya satu kementerian gitu. Banyak aspek. Nah, kita bisa lihat misalnya penganggaran lah ya, secara penganggaran. Penganggaran untuk apa? Sebenarnya untuk meningkatkan produksi. Intinya kan bagaimana meningkatkan produksi. Bagaimana meningkatkan produksi? Kita tahu saat ini misalnya di Jambi lah misalnya. Kita tanaman padi itu produktivitasnya masih di bawah rata-rata nasional. Rata nasional itu sudah di atas 6 ton per hektar. Kita masih 3,7, 3,9, ya kan? Bahkan ada paling cuma 4, kecuali yang di Sungai Penuh. Sungai Penuh itu sudah mencapai 5 ton per hektar itu. Apa faktornya itu? Apa teknologinya, airnya? Iya, semua aspek. Mulai dari saprodi, mulai dari pupuknya. Pupuk itu kan saprodi itu. Pupuk, bibit benih unggul, pemeliharaan, manajemen usaha taninya, terus panen sampai ke pasca panen, penanganan hasil produksi. Nah, itu yang harus sebenarnya menarik untuk dibahas, kan? Kenapa nih? Apakah memang kita tidak mampu? Apakah kita memang keterbatasan dalam segala yang kita bilang tadi saprodi, kita punya teknologi yang kurang misalnya, apakah kita banyak faktor sebenarnya yang kita bisa uraikan sebenarnya di Jambi ya, khususnya di Jambi. Kenapa toh kita belum bisa mencapai produktivitas yang tinggi? Padahal Pak Gubernur saya lihat di media yang ada itu ya, saya lupa medianya. Memang dia punya komitmen juga untuk meningkatkan produktivitas khususnya tanaman padi di Jambi ya. Untuk menselaraskan dengan programnya Prabowo. Mudah-mudahan program Prabowo ini benar-benar saya melihat kan sudah nampak itu ya. Kita baca di media penganggaran juga sudah mulai dinaikkan. Kemudian secara kelembagaan juga mau ada perubahan. Ya, misalnya lembaga penyuluh tadi sudah mau disinkronkan, ditarik ke pusat gitu ya. Kemudian aparat misalnya TNI juga mulai dikerahkan, misalnya rekrutmen khusus untuk masalah membantu petani untuk masalah swasembada pangan, pengadaan saprodi, misalnya jalan usaha infrastruktur, misalnya sudah mulai ditingkatkan. Nah, ini yang harus ditangkap juga oleh daerah-daerah yang ada di kabupaten provinsi yang ada, bagaimana menyinkronkan, menyesuaikan gerakan nasional ini sampai ke level bawah. Dan ini perlu komitmen tinggi, konsistensi, karena tidak cukup bicara swasembada ini bicara anggar 1 tahun, tapi bicara jangka panjang. Gitu. Saya jadi paham nih kenapa kemudian melibatkan TNI Polri, karena itu lembaga yang dari pemerintah karena pusat. Mereka punya struktur sistem komando sampai ke bawah. Dan Babinsa namanya kan, tingkat desa dan itu memudahkan untuk mengeksekusi, mengkoordinasi, baik, segala macam. Baik, Mas Rendra, ada apa istilahnya paradoks atau anomalia? Kita negara agraris, tapi tidak bisa swasembada, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri di semua aspek. Tadi bawang, garam, jagung, beras. Kenapa toh masih impor ya? Iya, bahkan bebek atau minyak pun kita juga impor. Luar biasa sih. Apa faktornya, Mas Renda, khususnya di pangan? Mentalitas, saya pikir kalau orang pintarnya ada, saya pikir ya. Tapi apakah mentalitas pejabat-pejabat kita yang open terhadap impor, pengen mudahnya aja impor karena ya udah yang lebih cepat, mungkin ada faktor bisnis di situ, ada keuntungan pribadi atau dalam tanda kutip ladang untuk bisa dipermainkan. Apa faktor itu, Mas Rendra? Kalau kita melihat moralitas orang-orang gitu ya, kadang moral itu juga dibentuk oleh sistem gitu kan.
Kalau kita bicara moral mungkin saat ini oknum. Ternyata kenapa kita bilang oknum? Ternyata orang Indonesia banyak yang hebat-hebat di luar negeri tapi produktif. Tidak ada tuh bermasalah soal moralitas misalnya. Tapi kenapa begitu di Indonesia orang pintar, orang bermoral pun bisa jadi bobrok gitu ya. Orang punya pemikiran idealisme yang baik, komitmen yang baik untuk mensejahterakan rakyat, apakah bisa tumbuh berkembang di Indonesia? Itu perlu kita tanya, gitu kan? Sistem kita sudah menyediakan untuk bisa apakah hidup dia tumbuh. Mempengaruhi atau dipengaruhi justru? Iya, justru sistem yang paling mempengaruhi perilaku kita, apalagi perilaku pejabat, perilaku pemimpin. Nah, sekarang kita berharap pada puncak pimpinannya Pak Prabowo ini yang akan bisa mencoba untuk membersihkan ya bagaimana sistem yang lama yang korup, sistem yang tidak berpihak ke rakyat, sistem yang tidak peduli dengan kepentingan rakyat itu bisa digerakkan dari atas dengan sistem yang ada, regulasi yang ada, kebijakan yang ada. Insya Allah kita akan berharap nih, saya optimis ada harapan baru, kita akan merubah sistem. Ini yang penting saat ini. Merubah sistem, karena kalau perilaku person sudah masuk ke sistem juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, bisa berbuat banyak Mas. Oke. Jadi sistem ini yang perlu kita rubah nih. Oke, baik. Ya. Kalau gitu pertanyaannya berikutnya adalah apa faktor-faktor yang membuat Indonesia yang mempengaruhi bagaimana Indonesia bisa swasembada pangan lagi? Faktor-faktornya apa saja? Tapi nanti kita bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Ojek dia. Oke, baik, kita masuk di segmen yang ketiga, pemirsa di Jambi Bicara. Masih dengan Mas Rendra, akademisi dari Universitas Jambi, Ketua Program Studi D3 Agribisnis. Agro atau agro ya? Beda ya, agro sama agri ya? Bedanya apa Mas? Kalau agro ini dia lebih ke vokasi lah ya, karena untuk ke tekniknya gitu. Kalau agribisnis ini kan lebih ke umum lah gitu. Jadi S1 kalau agribisnis, kalau agrobisnis lebih ke D3. teknik D3. Oke. Baik. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita nih, Mas Rendra. Tadi Mas Rendra sudah menyampaikan juga salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tidak bisa swasembada adalah karena faktor moralitas dari pejabat lah kira-kira yang oknum-oknum lah ya, yang memang berkepentingan di situ harusnya mampu untuk membuat Indonesia swasembada, tapi karena faktor korupsi dan lain sebagainya, kemudian itu menjadi kendala. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa faktor-faktor yang memudahkan Indonesia bisa swasembada? Apakah kita bicara mengenai lahannya, kita bicara mengenai pupuknya, petaninya, atau apa? Tapi sebentar kita jawab. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rigi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi ditelanai. Baik, terima kasih Pak Rigi sebagai host yang terganteng di BRI. Dan tentu kita tidak berdua ini. Iya. Yang terhormat Bapak Insinyur Rendra, SPMSI dari akademisi, dan saya bertiga Yudi Telanai. Ya. Jadi biar agak serem, kan tetapi memang kita kecewa. Seharusnya bicara persoalan eksekusi, karena pangannya harus hadir. Betul. Ismet Wijaya selaku Kepala Ketahanan Pangan, Bidang Ketahanan Pangan Provinsi. Yang nggak ada gunanya rapat. Eksekusi yang paling penting, hingga target capai. Ya. Baik, mewujudkan swasembada pangan. Menurut kacamata saya, apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan, tentu program ini adalah program pusat Bapak Kasat kita, Presiden Prabowo. Ya. Artinya harus diwujudkan di Provinsi Jambi. Berikut berbicara masalah swasembada pangan. Ya, kita pangan ini kan luas, Pak Impariji. Tolong jangan dia salah artikan. Bukan hanya beras, jadi kita beras saja lah. Oke. Contoh, beras.
kan sudah pernah surplus. Tadi kan tahun 83 ekspor ke luar negeri bahkan. Jadi di dalam negeri itu sudah surplus gitu. Luar biasa Indonesia. Ya karena kita kan negara agraris, tagline-nya. Tapi kepemimpinan presiden ini kan beda-beda. Kemarin infrastruktur, sekarang pangan, besok teknologi, besok SDM. Jadi tidak fokus gitu. Nah kalau bicara masalah sumber pangan, Bapak narasumber akademisi, ini saya anggap tidak aneh. Ini sudah tradisi bangsa Indonesia. Ini harus dipahami. Tidak bisa tidak, bukan omong-omong. Jadi problematik yang terjadi, alih fungsi lahan. Sumber daya manusia pertanian sudah bergeser. Orang dulu mempertahankan suatu pangan sendiri. Tapi sekarang coba, beli motor 3, beli 4 mobil, tidak ada lagi. Jadi kesiapan infrastruktur pertanian itu, pertaniannya siap atau tidak dari segi akademisi. Nah sementara lahan sudah berkurang. Nah target di Provinsi Jambi ini, menurut informasi saya dapat, tolong diralat, 80.000 hektar dari 11 kabupaten kota. Ini saya ragu Pak Entarji. Apalagi kepala dinasnya nggak hadir. Apa yang menjadi decision maker? Tolong Pak akademisi tentang apa tercapai tata kelola pangan itu, apa sudah siap. Kalau dia balik lagi tata kelola pangan zaman dulu, Pak, tidak akan mungkin tercapai. Apalagi cuaca ekstrim. Ya toh, ini jawaban. Tidak bisa monomen secara akademisi. Nah, bagaimana mengatur penanaman itu sendiri? Nah, terakhir, ya tentu infrastruktur apa yang bisa mendongkrak swasembada pangan di Provinsi Jambi. Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi di Telanai. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan Pak Yudi. Tapi saya mau fokus satu poin yang Pak Yudi sampaikan, dan kebetulan Mas Renda di bidang pendidikan, kita bicara mengenai SDM. SDM-nya. Kalau SDM-nya kan tentu juga dari kampus juga yang menyediakan. Dari agribisnis, di tempat Mas Renda. Nah, apakah banyak peminatnya nih prodi-prodi di bidang pertanian ini, dan bagaimana kualitas hasil lulusannya? Oh ya, baik. Kalau bicara SDM dalam konteks pemerintah berbeda dengan SDM dalam konteks di pertanian nih. Dalam dunia pertanian, SDM itu adalah petaninya. Ya. SDM itu bagaimana petani punya kapasitas, kemampuan untuk meningkatkan usaha taninya, gitu kan. Tapi kalau kita bicara soal di dunia pendidikan, seperti yang memang lulusan dari pertanian tidak jadi petani. Salah satu profil lulusannya yaitu adalah sebagai entrepreneur di dunia pertanian. Ya, bertani karena masuk dunia pertanian tidak harus di on farm kan, tidak harus di lahan gitu. Jadi salah satunya bagaimana berbisnis dalam lingkup pertanian. Misalkan lingkupnya ada soal distribusi, soal pengolahan, soal pemasaran, soal nah kalau tidak ada yang menggarap lahannya, terus siapa yang menggarap lahannya ini? Nah ini kalau lulusannya semuanya. Jadi benar, harusnya salah satunya juga bukan berarti tidak di on farm juga ya, berarti mereka juga harus, itulah salah satu yang kita ajarkan itu adanya smart farming ya. Smart farming itu kan sesuai dengan saat ini mereka bertani tapi dengan secara cerdas gitu kan, menggunakan teknologi yang tinggi, yang baik. Tadi Pak Yudi sampaikan juga alih fungsi lahan. Artinya lahannya semakin sedikit. Kalau begitu solusinya adalah dengan teknologi smart farming. Smart farming. Nah, bagaimana kondisi smart farming sekarang di Indonesia? Kalau bisa dijelaskan di Jambi, apakah sudah menggunakan itu, dan smart farming yang bagaimana yang
Yang pas, yang teknologi apa yang cocok untuk di Indonesia? Iya. Setahu saya di Jambi belum ada ya menggunakan kecuali perusahaannya. Kalau perusahaan saya tahu itu ada perusahaan di bidang tanaman singkong, ataupun di daerah perbatasan Jambi itu kebetulan ada teman saya yang ahli di bidang itu. Oke, smart farming-nya bagaimana kalau terkait singkong? Nah, yang tradisional farming, gimana yang pakai smart? Ya, kalau smart farming itu dalam mulai dia kan smart farming itu dalam manajemen usaha tani ya, mulai dari sistem pengolahan lahan sampai pemeliharaan sampai panen pasca panen. Contohnya misalnya begini, bagaimana dia mengukur kondisi lahan itu bisa dengan aplikasi, bisa dengan IT. Jadi dia punya big data, dia bisa menggunakan Internet of Things, menggunakan analisis. Tanahnya kurang air, ya, kebanyakan air. Tidak perlu menerka lagi. Jadi petani kalau mau lihat lahannya subur nggak nih? Apa yang kurang nih? Zat apa yang kurang? Lahan unsur ini, hara ya, apa? unsur apa yang mesti harus ditambahkan? Itu enggak perlu menerka. Dengan sensor, dengan menggunakan big data, analisis, Internet of Things, dia sudah bisa menyajikan. Oh ini loh yang kurang zat ini. Itu ada yang pakai di Indonesia? Iya. Atau sudah itu banyak? Sebenarnya smart farming. Itu contoh-contoh ya. Terus bagaimana sistem manajemen pemeliharaan nih, penyiraman, pemupukan, itu tidak perlu lagi tenaga manual yang memupuk dengan membangun instalasi. Ya, satu instalasi, terus di remote pakai HP, di jam tertentu dia nyiram sendiri otomatis. Otomatisasinya berjalan. Kapan mupuk, terus dia bisa menjawab apa persoalan hama yang situ. Apa yang kalau hamanya ini, oh ini yang harus dilakukan. Terus dia juga meningkatkan lingkungan yang sehat juga. Artinya dia menggunakan bagaimana menggunakan bahan-bahan alami juga untuk bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap ancaman hama dan penyakit. Pertanyaannya, apakah petani pate di Indonesia itu problemnya sudah banyak melakukan itu atau masih sangat sedikit? Itu problemnya. Nah sekarang di Indonesia katakanlah di Jambi, saya belum menemukan bahwa petani yang sudah bisa mengadopsi itu. Kenapa? Apa masalahnya? Banyak masalah. Masalahnya bukan berarti tidak bisa diselesaikan sebenarnya. Perlu komitmen dan konsisten. Apa masalahnya? Masalahnya itu teknologi sebenarnya nggak mahal-mahal amat sih sebenarnya kan. Tapi cukup mahal untuk. Unja punya desa binaan di situ ya? Punya. Jadi kita punya labor Kerinci. Di sini kan labor tuh Pak Dr. Puat. City Rice itu apa segala beras City Rice apa itu? Jadi kita belum termasuk sistem rumah kaca itu juga bagian dari smart farming yang bagaimana mengendalikan cuaca. Nah, sekarang kan tantangan kita banyak cuaca nih. Tadi sebut Pak Yudi juga kan? Ya. Jadi smart farming itu harus tidak bisa kita serahkan ke petani, ini Pak harus begini, jalankan. Masalahnya mereka punya luas lahan berapa sih? Di Kerinci itu topografi lahannya seperti apa sih? Nah, itu harus kita jawab dulu. Mereka punya lahan sempit, terus dia suruh adopsi high teknologi. Efisien nggak secara ekonomi? Mungkin tidak efisien kalau kita hitung kaji secara. Belum lagi kepemilikan lahan. Yang misalnya di sawah, mereka punya kesempatan sampai berapa tahun sekali baru giliran kan, warisan misalnya di Kerinci itu kan ada giliran istilahnya. Contohnya begitu. Nah, itu harus dijawab. Jawabnya bagaimana? Kelembagaan itu penting. Kelembagaan itu salah satunya adalah kita misalnya Unja tuh kemitraan, kelembagaan, terus dibangun dulu organisasi petaninya sedemikian rupa, kerjasama dengan kemitraan perusahaan termasuk dunia pendidikan. Nah, pertanian khusus di pertanian kita di pertanian Unja itu sudah siap sebenarnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Persoalannya pemerintah daerah siap nggak nih? Nah ini masalahnya, karena mesti harus pertama anggaran, kebijakan, dia harus betul-betul komit ke situ. Nah betul-betul dibina betul. Nah tidak bisa kita hanya parsial tuh membina petani 1, 2, harus terorganisir karena karakteristik petani kita petani kecil, petani skala usahanya kecil sedikit, ya kan? Harus terorganisir karena dari sisi pembiayaan bisa efisien, dari sisi pendidikan, pembelajaran, pelatihan segala macam pun bisa bekerja sama gitu kan. Nah kemitraan kita nih Unja siap nih, kalau saya ngobrol dengan Pak Dr. Puat Nurdiansyah, siap untuk bisa kita kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mencoba menerapkan sistem smart farming di daerah-daerah. Supaya apa? Selain itu ya Pak Prezi, kita harus menganalisis salah satunya struktur nafkah petani kita bukan hanya mengandalkan satu komoditi loh. Iya toh? Pangan khusus tanaman padi itu grade-nya nomor 2, 3 itu loh. Kenapa? Pendapatan besar itu bukan dari padi mereka.
Oke. Tanaman perkebunan. Kalau kita lihat data Artinya, indeks tukar petani sekarang ini, pangan itu ada di bawah perkebunan, ada di bawah apa namanya kopi, tanaman kopi, karet, sawit. Di Indeks Jambi ya, kita itu ya? Iya, indeks tukar petani tanam pangan khusus padi itu kisaran 100 lebih. Hampir impas, untungnya sedikit. Ya, kalau sudah perkebunan saya lihat tuh angkanya sudah 170 sekian, udah pendapatannya sudah tinggi, udah sejahtera dia. Jadi artinya posisi tanaman padi ini khususnya ya, itu diletakkan pada usaha sampingan. Ya. Itu problem. Nah, kenapa usaha sampingan? Inilah tantangan pemerintah. Bagaimana tanam padi bisa menggairah, bisa bersaing dengan komoditi lain. Sehingga bisa menjadi komoditi utama. Ya. Itu menjadi Pak Yudi tadi juga menyampaikan itu ada perubahan pola masyarakat juga ya. Iya. Oke, baik. Masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini tentang mewujudkan swasembada pangan. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia tidak swasembada pangan lagi dan juga bagaimana strateginya. Kesimpulannya apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, Mas Rendra? Ya, khusus untuk pemerintah, ya, karena bagaimanapun ini program pemerintah. Ya, walaupun pelaku utamanya adalah petani, tapi pemerintah menjadi andalan sumber energi besar, terutama komitmen dan konsistensi untuk menjalankan program swasembada pangan ini secara berkelanjutan. Kenapa? Program swasembada pangan bukan program pengadaan barang dan jasa, tapi program jangka panjang. Karena perlu proses, perlu penguatan di banyak aspek, ya. Terutama bagian petani, misalnya penganggaran itu benar-benar harus sampai kepada sasaran ya. Kalau bicara soal infrastruktur, harus betul-betul diperhitungkan infrastruktur yang prioritas gitu ya. Karena anggaran kan nggak mungkin harus sekali selesai gitu kan. Selain infrastruktur, sarana prodi lainnya, bibit, pupuk, kelangkaan pupuk jangan lagi ada. Jadi kalau kita petani masih merasa langka itu pupuk, karena ada manajemen, pemerintah saya lihat juga sudah melakukan perubahan, membuat sebuah perpres dalam merubah regulasi distribusi pupuk. Itu sudah menurut saya suatu hal yang positif. Baik. Banyak hal lagi yang yang sudah dilakukan. Nah, yang paling penting adalah komponen-komponen aparat pemerintah sampai ke tingkat paling bawah di provinsi, kabupaten dan desa. Kita harus semuanya harus bahu-membahu. Tidak lupa pihak perguruan tinggi tentunya, karena perlu adopsi teknologi inovasi yang perlu kita kerjasama. Kita kolaborasi dari semua pihak. Terima kasih Mas Rendra sudah hadir dan terima kasih pemirsa sudah menyimak acara ini dan semoga mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.